Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas imam untuk memimpin membaca doa. Bila kita teman-teman membaca doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk lagi, duduk. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siap, mantap, semangat. Coba Bapak tanya satu kali lagi ya, dengan semangat, dengan kompak. Pokoknya harus kompak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, di sini sudah makan semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah kenyang perut kan? Jadi kita bisa melakukan pembelajaran lebih fresh dan lebih fokus lagi. Sekarang kan pukul hampir 1:30. Berarti kan sudah lewat waktu zuhur. Sudah sholat belum? Sudah. Imam sudah? Sudah. Kok belum? Kenapa belum sholat? Lupa. Lupa. Seharusnya kita itu tidak boleh lupa sebelum sesudah waktu azan. Sudah azan, kita harus segera sholat. Tidak boleh menunda dan apalagi tidak sholat. Nanti kalau kita menunda sholat, itu akhirnya kita tidak melakukan sholat. Jadi kan tahu kan kalau meninggalkan sholat itu dosa besar hanya. Jadi sudah siap belajar belum? Sudah. Sudah semangat. Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Falaq. Ada yang tahu Quran surat Al-Falaq itu apa? Apa Imam? Oh, udah tahu. Jadi bilang tahu. Jadi Quran surat Al-Falaq ini adalah Quran yang ke-113 di dalam Al-Quran. Setelah surat Al-Falaq ini kemudian turun An-Nas. Nah, jadi ada yang sudah hafal surat Al-Falaq? Sudah. Sudah, coba bacakan. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza hasad Waqab. wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nasidin iza hasad. Sepertinya kurang lancar ini, masih ada salah-salah. Kita ulang lagi ya, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi pada ayat pertama itu kan kul a'u. Jadi bedakan antara a dan a. A. Jadi kul a'u. Kul a'u. Coba. Qul a'udzu. Jadi a dengan a itu beda. Kalau a itu di langit-langit a. Jadi kalau a biasa kan. Jadi kul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Pakai kalau kolanya harus ditekan. Nah, baik, kemudian yang kedua itu kan ada mim bertemu dengan nun mati. Jadi harus dibacanya dengung, bukan min. Min syarri ma khalaq, bukan. Jadi min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, bukan min, jadi min. Jadi yang ketiga sama, ada mim juga bertemu dengan nun mati, dibaca dengung juga. Jadi wa min syarri ghasikin itu ghasikin iza waqab. Yang keempat sama, pokoknya antara ayat 1 dan kelima itu dengung. Antara ayat 2 sampai kelima ada min itu dengung, bukan min tapi min dengung. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai sejarah dari atau asbabun nuzul dari surat Al-Falaq. Asbabun nuzul tahu? Belum. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi mengapa ayat ini diturunkan? Jadi gitu kan. Jadi sebab-sebab bagaimana sebab-sebab ayat Al-Falaq ini turun. Nah, jadi Quran surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, tergolong surat Makkiyah. Tahu Makkiyah? Tahu. Apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Betul. Apa perbedaan? Kalau Madaniyah tahu nggak? Apa? Diturunkan di Ka'bah. Di kota Madinah. Oh, iya. Madaniyah kan, jadi Madinah. Nah, jadi kalau secara dasarnya apa perbedaan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah? Siapa yang tahu? Perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah selain tempat turunnya. Karena kalau Makkiyah kan turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Nah, selain itu ada perbedaan satu lagi yang dasar. Siapa yang tahu? Kalau surat Makkiyah ayatnya pendek. Ah. Kalau Madaniyah ayatnya panjang. Nah, betul, mantap. Nah, jadi kalau surat Makkiyah itu tergolong pendek, seperti yang sering kita baca kan, surat juz 30, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Jadi itu tergolong pendek dan masih banyak lagi kan. Kalau yang panjang-panjang itu tergolong ke Madaniyah seperti surat Quran surat Al-Baqarah, Al-Kahfi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih diturunkannya Quran surat Al-Falaq ini, apa sebab-sebabnya. Nah, jadi di sini diriwayatkan Al-Baihaqi diceritakan bahwa
Quran surat Al-Falaq ini diturunkan bersama dengan surat An-Nas. Ketika Rasulullah SAW itu disihir oleh orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW itu kena sihir oleh orang Yahudi. Nah, jadi di sana yang menyihirnya itu orang Yahudi yang bernama Lahid bin Asham. Labid ini menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai musuh-musuhnya, termasuk Nabi Muhammad, karena dia itu membenci Nabi Muhammad pada saat itu kan. Jadi dia mensihir Nabi Muhammad dengan 11 simpulan tali. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca surat Al-Falaq. Nah, jadi pada saat orang Yahudi menyihir Nabi Muhammad pun menjadi sakit parah. Nah, pada saat itu ada 2 malaikat yang mendatangi Rasulullah. Ada malaikat yang duduk di sebelah kaki Nabi Muhammad, dan ada malaikat yang duduk di kepala Nabi Muhammad. Nah, jadi malaikat yang satu ini bertanya kepada malaikat yang satu lagi, mengapa Nabi Muhammad sakit parah? Apa penyebabnya? Kemudian malaikat yang duduk di atas kepala, di bagian dekat kepala Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini terkena sihir oleh orang Yahudi. Kemudian sihir ini digunakan oleh orang Yahudi dan dibuang ke dalam sumur si fulan, dalam sumur orang kan. Setelah dibuang, kemudian malaikat ini memerintahkan untuk menimba air di dalam sumur itu untuk mengambil gulungan. Ada seperti gulungan, itu adalah sihir yang menyihir Nabi Muhammad. Kemudian setelah ditimba airnya itu, ada sahabat Nabi membacakan 11 ayat, karena gulungan di dalam sumur itu terdiri dari 11 gulungan. Sihir itu ada 11 gulungan. Jadi untuk membuka gulungan itu, Nabi harus membaca 11 ayat, yaitu ayat Al-Falaq dan ayat An-Nas. Itu kan jadi 11 ayat. Jadi satu persatu Nabi membaca surat itu, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian gulungan-gulungan itu terbuka, kemudian menjadi sembuh Nabi Muhammad dari sihir itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang menyihir tadi? Apakah Nabi Muhammad marah? Apakah Nabi menghukum orang yang menyihir Nabi Muhammad tadi, orang Yahudi tadi? Tidak. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, sehingga orang itu tidak dihukum oleh Nabi Muhammad. Hanya dibebaskan saja, dan Nabi Muhammad tidak mau melihat mukanya. Intinya tidak dihukum. Nabi Muhammad memaafkannya. Kemudian ngantuk. Kayak ngantuk. Kalau ngantuk, kita akan memainkan satu game. Bapak ada game. Suka game? Game apa coba? Imam suka game apa? Mobile Legend? Mobile Legend? Free Fire? Tapi bukan game seperti itu, bukan memakai HP. Jadi kita agar lebih fokus lagi ke pembelajaran, Bapak akan memberikan satu games untuk meningkatkan fokus kita ke belajar. Ini games yang pertama. Coba tangan sebelah kiri, ikuti Bapak ya. Tangan yang sebelah kiri itu berbentuk 2. Ini anggap saja ini gunting. Tangan sebelah kanan itu membentuk angka conteng seperti ini. Atau anggap saja ini pistol. Ini untuk meningkatkan otak kita agar lebih fresh, lebih fokus untuk ke pembelajaran. Jadi begini cara mainnya. Nanti yang kiri berubah menjadi pistol, yang kanan berubah menjadi gunting. Coba set. Tapi dilakukan dengan cepat. Coba Bapak dulu ya. 1, 2.
Seperti ini. Ada yang bisa? Nah, jadi ini untuk meningkatkan kerja otak kita agar lebih fokus lagi untuk pembelajaran. Coba lagi. Siapa yang bisa? Ini harus menggunakan keterampilan otak agar supaya bisa, kita harus fokus. Coba, ini gunting, ini pistol. Ini pistol, ini gunting. Ini gunting, ini pistol. Jadi harus cepat. Teng, teng, teng. Harus cepat. Oke, sudahlah kalau nggak bisa. Kita ganti permainan ya. Kita ganti ke permainan yang kedua. Bapak ada satu games lagi. Gamesnya itu kalian harus mengikuti apa yang Bapak katakan. Jangan mengikuti gerakan Bapak. Mengikuti apa yang Bapak katakan. Bukan yang Bapak pegang. Bukan gerakan Bapak. Misalnya Bapak suruh pegang hidung. Misalnya mata, pegang mata. Pokoknya kalau Bapak bilang pegang telinga. Pegang mata, pegang mulut. Pokoknya seperti itu. Misalnya, contoh ya. Coba pegang mata. Pegang telinga. Tadi fokus ke Bapak ya. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang mata. Kok kira pegang hidung. Baik, kita kembali ke materi pembelajaran kita. Nah, jadi Quran Surat Al-Falaq ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Harus percaya Tuhan itu satu, tidak boleh percaya kepada hal-hal yang selain Tuhan. Itu namanya syirik. Misalnya kita percaya kepada dukun. Kan banyak kan orang yang percaya kepada dukun bahwa ingin meminta ini itu. Misalnya ingin menjadi dapat ranking 1 misalnya kan, pergi ke dukun. Nah, itu tidak boleh. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita berdoa dengan cara sholat, mengaji kepada Tuhan. Kalau ingin mendapat ranking 1, sholat, ngaji, dan harus rajin belajar. Kemudian juga kita tidak boleh mempercayai jimat. Kan banyak orang percaya bahwa misalnya saya memakai cincin ini, saya akan menjadi orang pintar misalnya. Misalnya ada yang memakai kalung, saya akan menjadi kuat misalnya. Itu tidak boleh, itu tidak ada. Pokoknya kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Makanya surat Al-Falaq ini untuk melindungi kita. Misalnya kita berpergian, melindungi kita dari, ini kan ada artinya ya, artinya subuh. Kemudian yang kedua dari kejahatan makhluk. Melindungi Quran surat Al-Falaq ini melindungi dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, kemudian dari gelap gulita, dari penyihir dan orang-orang yang dengki. Makanya kalau kita sebelum tidur itu alangkah baiknya kita membaca doa tidur kan. Doa tidur tahu? Tahu. Coba siapa yang tahu Imam? Coba Imam. Bismika Jadi setelah membaca itu alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah agar kita nanti di mimpi kita itu mimpi indah, bertemu dengan pangeran gitu kan, tidak mimpi terkena sihir, tidak mimpi buruk, tidak diganggu oleh setan. Jadi tidur kita dilindungi oleh malaikat dengan cara membaca Al-Fatihah.
kemudian membaca surah Al-Falaq. Untuk lebih bagusnya lagi, surat Al-Falaq ini dibaca dengan 2 surat lagi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi membaca doa tidur, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Insya Allah tidur kita akan dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh malaikat, sehingga kita akan mendapatkan mimpi yang indah. Tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan diganggu oleh makhluk jahat. Pokoknya mimpi kita mimpi indah pokoknya. Dan kita kalau kita membaca itu, insya Allah kita tidak akan kesiangan. Jadi kalau kita ingin besok kita ingin sholat subuh misalnya, harus bangun, atau waktu puasa misalkan kita ingin sahur jam 4 atau jam 3, kita dengan membaca itu tadi pasti kita akan terbangun, karena kita dilindungi oleh Allah, kita tidak akan diganggu oleh setan-setan. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan untuk materi belajar hari ini? Imam, ada yang belum dipahami? Ada yang ingin ditanyakan tentang surat Al-Falaq? Tanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, sekarang sepertinya sudah habis jam mata pelajaran kita. Kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Silakan Imam untuk memimpin doa pulang. Marilah teman-teman kita membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna tiba'an. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya untuk pembelajaran, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke.